Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Septiana, Prodi Sistem Informasi, dan saya berasal dari UPBJJ Bandung. UPBJJ UT Bandung ya, gitu. Oke, jadi di sini saya mau mengerjakan tugas untuk mata kuliah struktur data. Jadi ini soalnya yang pertama itu kita diminta untuk buat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Nah, ini kita udah bikin project Java yang baru. Kebetulan pakai VS Code ya. Gitu, ini udah ada library, bin, dan lain sebagainya ya. Dan kita tinggal coding di sini aja sih, harusnya. Oke, yang pertama kita diminta untuk bikin variabel dengan bertipe data float. Kita simply gini aja sih. Float struktur baris. Kita tutup dengan tanda koma, atau kita kalau misalkan mau kita define gitu ya, karena ini adalah float, titik f misalkan di sini, ini kita bisa juga define seperti ini gitu ya. Terus yang kedua, bisa susunan kata baru, ini string, susunan kata baru, ini juga sama, kita langsung bisa isi gitu ya, value-nya di sini dengan ini, atau nanti di bawah juga bisa sih gitu ya. Terus ini array satu dimensi, 8 angka, tipe data integer. Nah, ini kita bisa define kayak gini. Integer, gitu ya. Terus di sini 8 angka. 8 angka. Nah, ini juga sama. Kita bisa define apa namanya di sini, gitu ya. Untuk value-nya, sorry. Ya, kita bisa isi value-nya di sini atau nanti di bawah. Kayak gitu. Lalu misalkan ini array 2 dimensi. Nah, kalau untuk array 2 dimensi, ini tipe datanya string ya. Berarti string, begini, ini 2 dimensi. Namanya adalah 2 angka. Nah, ini kita bisa biarkan seperti ini. Gitu ya, atau kita langsung define di sini. Sorry. Kita bisa isi value-nya langsung di sini. Contoh, string. Sini kita tinggal isi aja. Gitu ya. Terus karena ini string, nah ini value-nya 246. Bisa ini 246. Ini kita ubah jadi string. Kasih koma 8 10 12 8 10 12. Gitu ya. Terus 14 16 18 14 16 18. Bisa seperti ini. Jadi kita define sekaligus kita isi gitu ya value-nya. Dan yang terakhir ini kita bisa pakai linked list. Nah, kalau untuk linked list ini kita perlu import linked list-nya. Oke, seperti ini. Linked list, terus kita isi urutan list. Kita copy aja deh. Nah, ini ya. Bisa seperti ini, atau karena di sini ini value-nya angka semua ya. Gitu, walaupun kita di sini ketentuannya nggak ada harus string atau integer, tapi kita bisa lihat di sini integer semua. Nah, ini kita bisa spesifikan lagi untuk type-nya itu adalah integer seperti ini. Gitu. Dan untuk apa namanya?
value-nya kita bisa define di sini langsung atau nanti di bawah gitu ya. Pakai entah itu pakai method push atau kita add gitu ya atau kita langsung define sama dengan aja. Misalkan kayak di sini new linked list gitu ya. Untuk tipenya di sini harusnya mengikuti sebelumnya ya integer. Nah ini. Jadi kita nggak perlu define lagi integer di sini harusnya. Nah terus di sini arrays.asList. Nah, kita bisa langsung isikan 15, 28, 33, 47, 59. Seperti ini. Gitu ya. Nah ini kalau misalkan kita system dot out dot print, misalkan kita coba yang ini ya. Kita coba print out semua. Masuk juga untuk yang urutan list angka ini. Kita coba print out, kita coba running. Nah ini ya. Di 10,8 terus masuk untuk data. Nah ini karena dia berupa array, jadi kita perlu looping untuk ngeluarin atau untuk nampilin si value-nya. Gitu ya. Terus misalkan ini tuh 8 angka ya. 8 angka tuh berarti yang ini. Oke, misalkan di sini for each. Nah, di sini tipenya integer ya. Integer 8 angka. Oke, ya. Sini angkanya. Kita tinggal keluarin. Print angkanya. Kita coba jalanin. Nah, ini ya, keluar semua. Untuk datanya. Nah, termasuk juga untuk yang string. Untuk yang 2 dimensi. Ini kita bisa for each kayak gini. 8 angka. Gitu ya. Terus di sini itu adalah string. Kayak gini. Ini row-nya. Atau baris. Bisa. Gini. Terus di sini kita bener ya? Oh bukan, sorry, 2 angka. Nah ini. Terus kita for each lagi. Dan di sini ininya string. Ini kolom. Ininya baris. Gitu ya. Nah di sini kita bisa print out. Print out kolomnya. Ini kita bisa print out baris. Nggak usah. Nah, kita udah looping semua di sini. Kita save, kita coba running. Nah ini dia ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Gitu, jadi keluar semua ya di sana. Terus ini apa ini? Ini juga sama. Kita bisa for each ya. Gitu. Kita coba for each. Karena integer urutan list angka. Ini kita bisa keluarkan integer. Coba running. Ini ya kelihatan ya angkanya juga. Walaupun sebetulnya tadi kita tanpa looping pun udah kelihatan ya kalau kita pakai linked list. Mungkin itu untuk apa namanya tugasnya. Jadi untuk saat ini sudah dibuatkan ya semua variabelnya, termasuk juga oh ya ini kalau misalnya kita mau assign kata baru di sini, ini tinggal susun kata baru sama dengan teks baru misalkan ya. Bisa kayak gini. Terus misalkan untuk ngubah yang bagian sini ini bisa kayak gini. Misalkan dua angka, dua angka
yang baris ke 0, 1, atau alias yang ini ya, yang ini nih, sorry, atau yang 8 ya, coba dulu deh, sama dengan tes. Misalkan kita coba running, ini dia, yang berarti yang 2, ya betul, berarti 2, 4, ya. Jadi baris ke 1, kolom kedua. Itu terus kita juga bisa add apa namanya yang berupa linked list. Ini misalkan ya, kita tambahin di sini aja deh. Add misalkan 2000. Ya kita running, nanti muncul yang 2000 di bagian paling bawah. Itu ya, apalagi ya? Ya paling itu sih, karena ini kayaknya baru pendeklarasian, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih.